Ya, banyak tuyul ya. Iya, tuh coba pajang Quran di sini. Jadi Quran cuman buat pajangan, cuman buat nakut-nakutin kuntil anak. Betul apa betul? Cuman jadi hiasan dinding di rumah untuk menunjukkan gue orang Islam nih. Buktinya mana? Tuh gue punya Quran. Nih gua orang mukmin nih, buktinya mana? Tuh gua ada Quran. Jadi Quran cuman buat pajangan, hanya untuk menunjukkan identitas, tapi nggak pernah tahu itu isinya apa sih? Di dalamnya ada apa sih? Informasi apa sih? Makanya alhamdulillah ibu bapak yang tinggal di kampung apa namanya ini? Sawo tuh buah ya. Pulang saya dapat sawo dong. Awas kalau enggak ya. Yang ada di kampung Sawo dan sekitarnya, maka bersyukur kepada Allah. Terima kasih kepada Kiai Khamsun yang sudah mau berjuang untuk membumikan Al-Quran, untuk mengenalkan Al-Quran, untuk menyampaikan isi dan ilmu Al-Quran kepada para santri dan segenap masyarakat yang ada di sekitar kampung Sawo dan khususnya di Sidoarjo. Betul Jo? 3. Saya mau panggil Kudil. Dil, ini Dil. Ini muridnya Gus Yai Nafi ini Kudil. Dil, sapa dulu Dil. Lu nyari apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap salam kok ada yang ketawa ya. What's wrong with you? Dia nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Artinya apaan? Ada yang salah dengan saya? Nggak ada kan? Omongan saya nggak ada yang salah, cuman muka saya aja yang salah. Tolong itu duduk ya, biar sopan dikit ya. Biar rata, yang ke belakang juga kebagian. Tolong duduk, jangan diri aja. Oh maaf, tiang listrik. Saya kira orang. Tiang listrik. Lu malam-malam kacamata. Maaf Ustaz. Ustaz. Nggak pakai kacamata juga gelap. Dil, lu pakai kacamata makin gelap. Pasti di sini aneh. Ini siapa sih? Rambut pirang, kacamata. Maklum Bu, mata saya minus. Jadi saya pakai kacamata. Mendingan mata minus daripada kelakuan minus ya Bu. Ustadz manggil saya mau apa Ustadz? Iya, Kudil ini Bu, biar dia artis, biar dia seorang pelawak. Maaf Pak Ustadz, saya ralat. Apaan? Saya model. Model apa lu? Model asbak Ustadz. Yang buat diginiin. Iya. Tapi saya dapat informasi nih, kalau Kudil ini hafal Al-Quran. Aduh, luar biasa. yang jelek nyebar. Enggak ya, di sini semua kata Pak Ustadz, yang penting masuk surga. Mau masuk surga? Mau sekarang? Kan masuk surga enak. Dil, sebelah sono Dil, katanya mau disapa juga no ibu-ibu kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak muda yang luar biasa. Iya. Disapa Dil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Yang dalam kali kan nggak ngomong? Gak ada. Semua di pinggir kali, di dalam kali. Oh di pinggir semua ya? Di pinggir semua, nggak ada yang di dalam. Senang Bu Pak ketemu Raffi Ahmad. Maksud saya pakaiannya ini. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad maksudnya. Sehat Bu ya, piye kabare? Hah? Api. Kemari? Hah? Api-api kebakar dong. Piye kabare? Api-api wae, alhamdulillah. Sing penting sehat. Del, sini Del. Iya, Ustaz. Kita sapa dulu. Yang di belakang kedengeran apa enggak ya? Wah, udah pasti. Oh iya betul Ustaz. Iya, nih ya. Kalau ibu-ibu saya sapa,
Kira-kira sapaannya apa yang enak, Dil? Apa ya? Pondok Pesantren Hudal Lil Alamin. Jawabannya oke banget. Setuju nggak? Setuju. Ya, oke ya, kita tes ya. Pondok Pesantren Hudal Lil Alamin. Mantap. Sekarang Kudil yang ngikutin saya kayak gitu. Saya Pondok akan Pesantren Hudal Lil Alamin. Nah. Pondok Pesantren Hulil Hah? Hudalil Alamin. Pondok Pesantren Hudalil Alamin. Wah. Kok nggak ada suaranya? Ada. Nggak ada, Pak Ustaz. Lu budek lo. Nih dengerin nih. Pondok Pesantren Hudalil Alamin. Tuh coba. Itu mantep suaranya. Mentang-mentang Ustadznya gantengnya. Saya rambut pirang, suara cempreng, muka jelek, tapi hati saya, Bu, biadab. Ya baik, Bu. Tes lagi, Dil. Pondok Pesantren Hudalil Alamin. Wih, mantap, Dil. Mantap. Nggak ada suaranya. Ada. Nggak ada, Ustaz. Dil, kupingmu kali nggak beres curekannya. Curekan. Curkan apa? Tongean. Enggak, kecil suaranya, Pak Ustaz. Buat tes ya. Coba, Pak. Nama. Kudil Pambasten. Tinggal Di Jakarta Selatan. kesini sama siapa? Sama Ustadz Solmed. Naik apa? Naik pesawat terbang. Coba. Hah? Coba. Apa? Coba. Hah? Tuh kan budak. Gimana lu mau denger yang jauh? Gua yang dari deket lu aja lu nggak denger. Perasaan bukan saya yang budak kayaknya. Yang terakhir Pak Ustadz ngomongnya nggak jelas. Coba. Hah? Budak. Lu budak nyalain orang. Nggak budak Pak Ustadz. Coba Pak Ustadz nih. Iya. Maaf ya Pak Ustadz ya. Ya boleh. Nama siapa? Solmed. Oh, tinggal di mana? Bonjeruk. Istri siapa namanya? April Jasmine. Temen-temennya. Sultan Mahmud Kusyairi. Hah? Assalamualaikum. Kemarin sih ulang tahunnya anak baru 1 tahun. Assalamualaikum. Ya alhamdulillah, doain aja biar jadi ahli Quran. Assalamualaikum. Ya nanti kalau udah gede baru dipesantrenin, masa masih bayi dipesantrenin, Dil? Assalamualaikum. Ustaz. Untung Ustadz ini. Oh, teman akrab masih ada sentil. Hebat Pak Ustadz ya. Kenapa penting Ya, kita Ustadz. ajak ibu dan bapak untuk memperkenalkan Quran kepada anak-anaknya? Ya. Karena besok hadiah terindah seorang anak untuk ayah ibunya bukan uang, bukan jabatan, bukan rumah, betul? Saat ayah ibunya meninggal dunia, maka yang dibutuhkan ayah dan ibu adalah doa dan bacaan Quran dari anak-anaknya yang dikirimkan untuk ayah ibunya yang sudah wafat. Iya apa enggak? Makanya ajarkan anak-anak kita Al-Quran. Jangan sampai kayak kejadian, Dil. Di mana Pak Ustadz? Kemarin waktu bulan puasa, saya punya teman namanya Udin Petot. Oh, Udin Petot. Iya tuh. Ini si Udin kalau urusan ngaji paling males, tapi urusan balapan paling seneng. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Nah. Satu ketika Udin kepengen ngelamar anak Pak Haji, namanya Markonah. Ya orang sejahat-jahat kayak apa mah kepengen dapat istri yang baik, kan begitu. Betul. Akhirnya di hari mau buka puasa, bahasa Jakartanya ngabuburit, nggak tahu Sidoarjo apa ya, kecepirit. Kok lain, Dil? Ngabuburit Jakarta. Di sini apa? Assalamualaikum.
Saya. Ceritanya mau ngabuburit main ke rumah Markona. Si Udin ketemu Pak Haji. Anak Pak Haji. Iya. Begitu ketemu Pak Haji tanya, Udin mau ngapain? Saya mau ngelamar anak Pak Haji. Kata Pak Haji, ntar dulu Tim, saya kepengen anak saya nanti punya suami yang bisa jadi imam, yang tahu agama, yang bisa baca Quran. Udin bisa, bingung si Udin. Ngaji nggak pernah. Sekalinya hadir di masjid nyari senderan, kiai ngejelasin ngiler. Tapi namanya Udin, anak muda, nggak kehilangan akal, Bu. Dia jawab lantang, bisa Pak Haji. Kaget Pak Haji. Ini ilmu laduni kali si Udin ya. Pede dia. Nggak belajar tapi bilang bisa baca Quran. Baik kata Pak Haji, silakan baca. Udin baca. Baca apaan? Nggak bisa baca. Ini bacaannya nih. Coba dengerin Dil. Wa ada qalaq samarati. Pas buka puasa tuh ya. Mau buka buka puasa. Pak Haji mikir, ini ayat nggak pernah gua denger tapi nggak asing di kuping. Coba dinulangin lagi. Wa ada qalaq samarati. Kata Pak Haji kenyang. Ada kolak sama roti. Ternyata begitu Udin tadi mau baca, dia ngintip kanan kiri, ada bukaan takjil kolak sama roti. Yang penting Arab aja deh. Yang penting disambung-sambungin Arab kayak ayat naudzubillah min. Belum lagi nanti di masa yang akan datang. Masjid di mana sini masjid, Bu? Di belakang. Katanya masjid di mana masjid? Di hatiku gitu. Keren banget ya orang sini ya. Di hatinya ada masjid. Gede. Orangnya nggak ke masjid, orang udah di hatinya. Jauh nggak masjid di sini? Siapa imamnya? Ada. Siapa yang azan? Ada. Siapa yang masih baca talqin? Ada. Siapa yang masih baca sholawat? Ada. Iya, sekarang masih ada. Tapi nanti kita gak pernah tahu apakah generasi yang memakmurkan masjid masih ada atau tidak. Sebab Nabi pernah bersabda, wa masajiduhum amira wa iya qarabum minal huda. Nanti akhir zaman banyak masjid-masjid yang bagus, masjid-masjid yang megah, tapi tidak ada petunjuk di dalam masjid itu. Yang salat orang ono bahasa Jawa. Yang ngaji ono, yang sholawat ono, tinggal imame karo karpete. Kenapa jadi India? Karpet. Tinggal imam sama karpet. Yang ngaji nggak ada, yang sholat nggak ada, yang baca sholawat nggak ada. Sampai yang mukul beduk hilang, saudara. Udah nggak ada. Apalagi nanti akhir zaman nih, tolek-tolek kita nih. Le. Satu ketika, ini cerita Banyol sebetulnya. Iya, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya ya Bu ya Pak. Ceritanya ada 3 orang, waktu kecil males ngaji. Udah tua baru sadar sholat itu penting, ngaji itu penting, ke masjid itu penting. Berangkat mereka masuk ke masjid yang selama ini mereka nggak pernah masuk. Kiai Khamsun. Permisi Pak Ustadz, saya ya. disuruh bertanya pada Pak Ustadz oleh Waduh, Mustafa. iki opo Gus ya? Saya yang nanya Gus. Ya udah sweet. Kalau Kiai beliau yang nanya, beliau yang jawab. Apa pertanyaan saya nggak bisa bertanya ini. Karena yang suruh Gus Tuhfatun Nafi. Ini saya bertanya gini saja. Pak Ustadz Sulmet ini kok ganteng. Terima kasih Pak Ustadz. Hah? Ini yang jawab ya. Terima kasih Pak Ustadz.
Iya gitu ya tanyanya ya. Iya. Cocok ya. Gitu Masya ya. Allah. Resepnya apa Pak Ustadz? Resepnya apa? Ganteng tuh nggak penting, yang penting bercahaya. Betul. Munawar, enak dipandang. Lihat kiai-kiai, wajahnya tidak membosankan. Auranya nikmat Pak. dipandang, auranya tak pernah hilang. Kalau saya auranya aur-auran. Kalau Ustadz Somad auranya saya muncul Pak Ya Ustadz. Allah, kiai. Bertanya lagi, kok bisa bertemu sama Gus Nafi itu Wah, apa ya resepnya? ini memang antik pertemuan saya Kiai dengan Gus Nafi ini antik. Waktu itu kalau tidak salah ada acara santunan di Jakarta Timur bersama dengan Opik Tomboati. Waktu itu ternyata Gus Nafi hadir. Nah saat beliau hadir kita ngobrol, senang sekali ngobrol dengan Gus Nafi, main ke rumah saya. Nah beliau ini Masya Allah kalau doa insya Allah mustajab Bu. Amin. Saya banyak ngalamin beberapa kejadian-kejadian unik. Jadi suatu ketika Yai, istri saya kepengen beli BB yang baru. BB-nya rusak, ibu tahu BB kan? Tahu Bu? Biri-biri tahu. Bedak bayi. Bedak bayi. Jadi waktu itu BB istri saya rusak, kepengen beli Dakota. Saya bilang nggak usah, dibenerin aja, biar nanti bisa dipakai lagi. Tapi namanya perempuan, kepengen apa yang dimau itu diturutin. Tapi tetap saya bilang enggak, dibenerin aja. Siang-siang Gus Nafi datang. Kucuk. Itu ceritanya begitu. Tapi bukan suaranya begitu. Kucuk. Datang ke rumah saya. Sebelumnya nggak pernah ketemu sama istri saya. Saya bilang sama Gus Nafi, Gus Nafi, doain nih istri saya biar jadi solehah. Apa jawaban beliau? Gimana mau solehah? Orang Dakotanya belum dibeliin. Hah? Kok tahu? Saya bilang tahu dari mana ini? Padahal baru nyampe, istri baru saya panggil, baru ketemu. Saya bilang doain istri saya biar jadi solehah. Dijawab gimana mau solehah? Orang Dakotanya belum dibeli. Saya bilang Masya Allah, tahu dari mana ini beliau? Dari BBM. Dari mana? BBM kali Mas. Kan nggak tahu sebelumnya. Oh, nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu beliau bilang gini, sampean mobilnya apa? Waktu itu mobilnya biasa aja. Dah tak doakan bulan depan ada Alphard begitu. Alhamdulillah. Saya bilang selama ini saya baru Al-Fatihah. Didoain sama beliau ada Alphard. Saya bilang Gus Yai duit dari mana? Rumah saya aja masih ngutang. Udah pokoknya ada Alphard. Didoain sama Ustaz. Didoain. Alhamdulillah bulan depan bener. Bukan Alphard yang datang. Apa itu? Temennya Alphard. Apa? Temennya Alphard apa tuh? Velfire. Oh. Wah, itu ada rezeki orang kasih. Coba. Bu, Saya minta doa Bos. kaya itu nggak selalu harus dari duit kita. Orang ngasih juga itu kekayaan, itu kenikmatan. Saya punya motor di rumah. Motor gede. Nggak beli, dikasih orang. Itu juga kebahagiaan. Jadi Didoain. pakai duit, cuman duit orang gitu. Didoain boleh Pak Ustaz? Didoain. Saya minta Nggak doa harus dari beli. Gus boleh? Biar apa? Berubah. Saya minta Alfamart boleh? Itu salah satu pengalaman saya dengan Gus Yai Nafi. Dan itu yang membuat akhirnya kami menjadi dekat. Beliau ya guru juga, sahabat juga, dan orang tua beliau memang kiai besar di Kediri. Betul. Dan kakak-kakak beliau juga kiai-kiai besar. Betul. Nah kita doakan mudah-mudahan ulama-ulama kita yang ada di Jawa Timur ini senantiasa Allah panjangkan umur-umurnya. Amin, Amin. ya Rabbal. Amin. Begitu Kiai awal pertamanya dan pengalaman saya bersama Gus Yai Nafi ini. Alhamdulillah. Jadi antik beliau ini puasa Bu, Tiap udah hari. 15 tahun tiap hari. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah Saya- kalau Kudil alhamdulillah udah 15 tahun nggak pernah puasa. Ini saya pernah mau ngikutin jejak Gus Nabi Jejak apa lo? puasanya. Mau puasa? Heeh. Terus? Alhamdulillah baru 2 tahun
saya nggak makan siang, malam juga nggak makan. Syaratnya cuma satu kok, botol infus. Jadi nggak makan nggak minum tapi diinfus. Ya, kan vitamin juga yang masuk ngaco. Begitu, luar biasa Luar beliau biasa. puasa sepanjang 15 tahun subhanallah hari. dan every time, tiap hari, kecuali di hari-hari yang memang diharamkan oleh Allah untuk berpuasa. Bertanya lagi Ya. Pak Ustadz. Iya boleh Kiai. Pak Ustaz. Bukan saya tempat bertanya, Kiai tempat bertanya. Tapi selalu merindukan bertanya Pak Ustadz. Ini diundang di sini ini kapok apa tidak Pak Ustadz? Masya Allah, saya jumpa sama beliau Kiai Khamsun ini sekarang udah yang ketiga apa yang keempat Kiai? Ketiga ya. Insya Allah. Terakhir yang saya datang ke sini ya. Iya. Nah, saya sempat tengah malam jam 1 jam 2. Iya. Saya mampir ke rumah Kiai Khamsun. Masya Allah. Saya mampir, udah sepi, udah nggak ada orang yang berkeliaran, udah tidur semuanya. Memang saya datang, saya lihat kobongnya para santri. Masya Allah luar biasa. Ini perjuangan beliau, perjuangan para santri yang mau belajar. Tidak gampang loh, tidak gampang merelakan hati, merelakan diri, merelakan keinginan. Itu yang jadi santri anak-anak muda kebanyakan. Yang jadi santri anak-anak kecil. Tidak gampang merelakan diri untuk meninggalkan permainan. Kalau anak kecil mungkin ada permainan layangan, ada permainan PS, permainan games dan lain sebagainya. Kalau orang gede ada banyak permainan yang bisa dilakukan, baik yang positif maupun negatif. Nggak gampang ngelawan itu. Tapi luar biasa, santri-santri beliau mau tidur di sini, duduk di sini, belajar di sini dengan segala kesederhanaan yang luar biasa. Tepuk tangan dong buat beliau dan kita semua. Top. Iya. Disuruh bertanya apa lagi saya ini. Iya iya. Terus tapi seneng ngerjain. Ini tadi Ustadz Solmed cerita tentang Gus Nafi sampai di sini, masya Allah saya merasa barokah. Juga bertemu para ulama, para umarok di sini, bertemu dengan hadirin hadirat. Ini masya Allah merasa barokah dari Allah.